Halo teman-teman, hari ini saya bersama Peter Carey, seorang sejarawan. Saya kerjasama dengan Peter Carey untuk membuat buku kecil ini. Buku kecil ini adalah buku tentang sejarah, tentang Rukmini, adik Kartini. Dan buku ini kami buat dalam format yang mudah dicerna dan mudah diakses. Dan apabila kalian suka baca, kalian bisa membaca semua buku ini dalam waktu 1 jam. Dan juga selain itu formatnya itu ada dalam 2 bahasa. Jadi di sebelah kanan itu bahasa Inggris dan sebelah kiri itu bahasa Indonesia. Dan buku ini juga dilengkapi dengan banyak foto-foto tentang Rukmini dan keluarga Kartini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang buku ini. Peter bisa dibantu tentang bab-bab buku ini dan gimana ceritanya. Ya, terus terang ini satu discovery, satu pendapat bagi saya. 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, bulan April, saya sama sekali awam mengenai Rukmini. Ya. Saya tahu mengenai Kartini, dia adalah orang yang sudah melanglang buana dalam hal diorbitkan, sudah lama diorbitkan sejak 1911. Tapi Rukmini sama sekali di belakang figur dari Kartini. Dan dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, kita betul-betul bisa mengumpulkan berkat Yuskote, seorang sejarawan, seorang scholar keturunan Belanda yang bermukim dan mengajar di Monash, bahwa ada banyak surat-surat. Ada surat dari Rukmini sendiri, ada surat dari Kartini, dan ada surat dari 2 adik yang lain, Sumatri dan Kardina, yang adalah salah satu landasan sumber yang sangat kaya sekali. Jadi dengan niat dan dengan jeli, kita bisa membuat salah satu storyline. Ya? Dan storyline kita bagikan dalam 5 bab. Ya? Bab pertama adalah bab mengenai 3 serangkai di Jepara, mengenai bagaimana nasib mereka sebagai anak dari bupati yang sangat pencerah, orang yang sangat terdidik, Sosroningrat. Tapi juga 3 putri itu dibelenggu oleh salah satu adat, salah satu tradisi. Dan kita tahu dari belakangan ada isu-isu bahwa ada arranged marriages, ada pernikahan yang sebenarnya sudah ditentukan oleh orang tua. Jadi dijodohkan gitu dijodohkan, dilamar, lantas dijodohkan. Dan kita sebagai perempuan Radhanayu tidak punya pilihan. Ya? Dan kisah dari Rukmini adalah kisah yang tidak berseberangan sebab dia sangat halus dan sangat cara yang sangat elok untuk cari jalan sendiri. Tapi dia memilih untuk satu pasangan hidup yang dia pilih sendiri. Tidak menolak belak-belakan, tapi dengan cara dia sendiri, dia tidak dijodohkan gitu Pak Pi? Tidak dijodohkan, ya. Dan dia membuat satu hidup sendiri, satu hidup yang penuh dengan pencapaian yang luar biasa. Seperti dia bisa membangkitkan kembali itu Jepara punya seni dengan ukiran Jepara dengan kayu. Dia juga seorang artis dan juga seorang pendidik yang belajar sistem verbal untuk membangkitkan imajinasi dari anak-anak dan juga Froebel, seorang pendidik dan seorang educationalist Jerman, membangkitkan dan membuat satu keterobosan untuk pendidikan anak muda dengan kindergarten. Kita tuh dapat ada ketemu lukisannya Rukmini juga ya dengan Rukmini sama adik-adiknya, kakaknya ya? Kardina ya? Ya. Ini dikirim, mereka punya gengsi. Ini dikirim sebagai hadiah untuk Ratu Muda
18 tahun pada waktu itu, Wilhelmina, yang baru saja 6 September 1898 sudah naik takhta. Dan dari 3 serangkai di Jepara, mereka kirim surat yang ditulis Kartini dan juga 2 gambar yang dilukis oleh Kardina dan Rukmini. Jadi ini salah satu tanda bahwa mereka sudah punya percaya diri. Ya. Lalu dalam hidup mereka itu dari penelitian kita ternyata sosok mentor itu sangat influential, sangat berpengaruh ya sama hidup mereka. Ini mereka sangat beruntung sekali. Ini adalah Jacques-Henri Abandon. Dia adalah direktur pendidikan dan agama dan Nivahait, ya artinya commerce dan kerajinan tangan. Dan dia muncul pada 1900, pada satu saat yang cukup krusial bagi 3 serangkai di Jepara. Dan ini adalah istrinya, Rosa Abandon. Ya. Rosa adalah seorang Spanyol, kalau Jacques-Henri adalah seorang Belanda, tapi keturunan Yahudi Sephardi dari Portugal. Jadi mereka punya salah satu gagasan dan wawasan yang tidak biasa. Mereka betul-betul adalah anak warga dunia. Ya. Dan mereka yang ngebantu Rukmini sama Kartini untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Belanda ya untuk sekolah lagi gitu. Ya, mereka punya 3 serangkai, 3 Radanayu di Jepara punya cita-cita. Dan cita-cita adalah untuk bisa pergi ke negara metropolitan, ke Belanda untuk belajar, untuk Kartini belajar menjadi seorang onderwijzeres, orang yang pendidik, dan untuk Rukmini untuk belajar di Den Haag, sama seperti Raden Saleh Sharif Bustaman dulu pada awal abad 19 untuk melukis, di bawah bimbingan dari maestro-maestro di Belanda. Dan itu pada waktu itu mungkin belum ada ya perempuan yang dari tanah Jawa yang pergi untuk belajar ke Holland. Sebenarnya ini sangat forward, sangat sesuatu yang sangat ada terobosan sebab mereka punya kakak lelaki namanya Sosro Kartono, seorang yang juga sangat gifted. Dan Kartono pergi ke negeri Belanda 1997 dan dia adalah salah satu mahasiswa orang Jawa, orang pribumi Jawa yang sudah diterima di Leiden untuk salah satu kursus S3 di Leiden. Jadi mereka sedang mengajukan proposal hanya 5 tahun sesudah Kartono sudah mulai belajar di Leiden. Dan mereka adalah generasi yang sama, tapi perempuan. Dan itu satu cita-cita yang luar biasa berani dan luar biasa bagus menurut saya. Dan dana itu mereka dapatkan? Ya, Abandonon sudah, kalau mereka sudah orang tua sudah setuju dan pemerintah sudah setuju, mereka bisa pergi dengan dukungan seperti Raden Saleh dulu dari dukungan dari fonds pemerintah Belanda untuk belajar. Ya. Tapi mereka menghadapi tradisi, mereka menghadapi conservatism, salah satu pikiran yang boleh dikatakan agak kolot, bahwa perempuan sebenarnya tidak layak untuk melanglang buana sampai ke membuat satu studi lanjut. Malah digosipin gitu ya. Maksudnya ada surat kabar ya juga yang cukup heboh tentang ketika mereka mendapat funding itu ya. Mereka, The Lokomotif adalah harian yang sangat terkenal sekali dan dicetak di Semarang. Dan ada headline outrageous plan, salah satu cita-cita yang menghebohkan. Ya. Dan kita harus sadar bahwa sesudah menstruasi pertama, sesudah mereka akil balik, ada
istilah pinggitan. Pinggitan adalah bahwa kita tidak selalu dengan gampang leluasa pergi untuk mixing, untuk bergaul dengan masyarakat luas, sebab kita sedang disiapkan untuk pelamaran sebagai seorang putri solo yang sedang tunggu satu lamaran. Jadi mereka harus menghadapi satu tradisi yang sangat tidak menguntungkan perempuan. Kalau kita balik kepada era prakolonial, berkat perkawinan, pernikahan yang dini, ini tidak tahu istilah pinggitan. Pinggitan adalah salah satu istilah yang luas dan sudah lumrah pada akhir abad 19, dan ini membuat bahwa hidup Kartini dan dua adiknya cukup terpuruk. Jadi ketika mereka dapat funding itu, apa tuh yang Peter yang membatalkan rencana mereka atau mimpi mereka untuk belajar di Holland? Ya, mereka punya salah satu trah. Ini adalah Condronegoro keempat, salah satu orang yang bupati yang hebat sekali. Ini kakeknya? Ini adalah kakeknya, di garis Sosroningrat, adalah bapak dari Sosroningrat, kakeknya. Dan dia membuat satu keterobosan yang menarik sebab dia sewa salah satu tutor untuk semua anak lelaki di Demak. Tapi itu sesuatu terobosan, suatu cara yang pertama kali dijalankan sama orang Jawa untuk menyewa tutor untuk anak-anak. Ya, untuk menyewa tutor, dan ada Raden Mas Powolono yang membuat satu dari adalah anak dari Condronegoro keempat, Condronegoro kelima, dan berkat dia fasih bahasa Belanda, berkat dia sudah dididik dan sudah dibimbing oleh ayah, dia bisa melanglang buana di Jawa dan membuat satu kisah yang sangat menarik sekali mengenai modernisasi dari semua struktur, infrastruktur dan masyarakat pada ujung dari abad 19. Dan dia cetak salah satu buku, kisah Powolono. Jadi mereka punya contoh, tapi untuk perempuan sebenarnya harus sedikit seperti Kartini dengan Bupati Rembang yang cukup modern, tapi kolot dalam arti kesetaraan gender. Dia poligami, dia sudah punya 3 istri, Kartini adalah keempat, dan sayang sekali dia meninggal di dalam postpartum, di dalam kelahiran pertama. Jadi ini adalah realitas. Dia melamar, dia baru saja menjadi janda, dan dia melamar ke Sosroningrat, dan cukup gengsi bagi Sosroningrat, ayah dari Kartini dan Rukmini, bahwa dia akan dilamar dan diangkat sebagai Radenayu, seorang bupati yang punya gelar, sebab dia sudah dipilih antara 2 bupati yang pergi ke Den Haag untuk merayakan naik takhta dari Queen Wilhelmina, Ratu Wilhelmina. Tapi juga ada unsur yang sangat membelenggu. Ini sebenarnya di dalam 35 tahun pada akhir dari hidup, mereka sudah bisa membuat salah satu hidup baru. Tapi apakah itu Peter yang membatalkan? Jadi yang membatalkan impian mereka pertama kali yang menjadi halangan adalah ketika Kartini harus menikah dengan dengan perjodohan ini. Sebenarnya ada 2 stadium, ada dua levels. Pertama, mereka mau pergi ke Belanda, ke luar negeri. Itu satu keterobosan atau satu mimpi, satu cita-cita yang cukup revolusioner. Sebab tidak ada perempuan, baru saja 5 tahun sebelumnya ada Kartono yang pergi. Jadi itu sesuatu yang menghebohkan Pamung Praja dan Binalan Subestir dan sistem kolonial. Apakah mereka akan iakan? Apalagi mereka ada salah satu kerja
sangat erat sekali dan sangat didukung oleh semua kalangan bupati. Dan bupati tidak seperti Bupati Demak pada waktu itu adalah paman dari Kartini yang modern, fasih bahasa Belanda, sudah lulusan ILS dan HBS, tapi dia tidak bisa menerima kesetaraan gender. Jadi tahap pertama adalah bahwa waktu mereka mau pergi ke luar negeri. Tahap kedua yang sudah diiakan oleh orang tua dan sudah diiakan oleh pemerintah adalah bahwa daripada ke luar negeri mereka pergi ke ibu kota kolonial, Batavia. Untuk belajar menjadi bidang atau menjadi Onderwijzeres untuk Kartini, untuk belajar pelukis untuk Rukmini, dan semua mendukung. Tidak ada heboh di lokomotif, tidak membuat headlines atau lain-lain. Tapi yang membatalkan itu adalah pelamaran dari Bupati Rembang, Joya Diningrat. Dan pelamaran dari Joya Diningrat berujung kepada pernikahan pada 8 November 1903 dari Kartini. Dan dengan itu untuk Rukmini ini juga membatalkan cita-cita Rukmini untuk pergi ke Batavia. Sebab dia bilang kita seperti conjoined twins, seperti dua anak kembar. Dua anak kembar. Kalau kembar saya sudah tidak ada di samping saya, tidak mungkin saya bisa pergi dengan leluasa sendiri. Itu tidak masuk akal. Jadi dia juga membatalkan rencana. Dan itu adalah salah satu malapetaka bagi beliau sebagai perempuan yang sangat berbakat. Dan malapetaka yang juga yang menimpa Kartini waktu dia meninggal mendadak, hanya 25 tahun. Dan juga untuk ayah mereka, ayah yang sangat sayang dan sangat pro 5 putri untuk mereka meraih pendidikan, sebab dia meninggal dengan stroke pada awal dari 1905. Dan untuk Rosa dan Jacques Henri, mereka pergi dari Hindia Belanda pada bulan Maret 1905. Dalam hitungan beberapa bulan, dia kehilangan kakak yang dia betul-betul mendewakan dan ada anak kembar bagi dia. Dia kehilangan bapak sendiri yang banyak memberi leluasa dalam arti intellectual space bagi mereka. Dan juga dua mentor yang sangat berbobot sekali sebab mereka pulang ke negeri Belanda. Buat aku, Peter, ketika aku membuat project ini sama Peter, yang aku banyak belajar itu bagaimana Kartini sangat menginspirasikan kita dengan tulisan-tulisan di surat-suratnya. Tapi dari Rukmini kita benar-benar bisa belajar bagaimana seorang perempuan di era kolonial itu menjalankan hidupnya walaupun dengan sangat berat, tapi dengan penuh banyak tekad, banyak niat untuk menyelesaikan semua masalah satu persatu. Dan itu buat aku itu sangat inspirasi yang berbeda dari apa yang kita belajar dari Kartini. Kita mendapat sisi baru lagi yang berbeda gitu. Dan untuk teman-teman yang kreatif, buku ini bisa menjadi satu reference untuk membuat cerita tentang sejarah dari sisi yang berbeda. Dan Peter sama saya itu membuat buku ini penuh dengan bibliografi dan referensi dari semua riset-riset yang kita dapat, penuh dengan lengkap dengan semua catatan tentang foto-foto ini juga. Jadi menurut saya ini buku yang sangat ringan untuk kita mulai tertarik dengan sejarah tentang Kartini atau tentang perempuan di masa kolonial itu. Jadi aku dan Peter itu memberanikan diri untuk membuat suatu penelitian tentang Rukmini, adiknya Kartini, sosok yang kurang dikenal. Dan dalam waktu yang sangat singkat, ternyata banyak sekali bahan yang bisa kita kumpulkan. Dan dalam buku ini ternyata
ada banyak lagi bahan-bahan yang baru terbit, baru kita mendapatkan yang harus ditambahkan. Jadi kami berdua ingin menambahkan itu dalam edisi berikutnya. Iya. Tapi ya dari proyek ini kita lihat bahwa hanya dalam waktu yang sangat singkat itu, kalau kita memberanikan diri untuk belajar tentang sejarah, kita dapat bahan-bahan baru banyak ya, Peter? Iya, sebenarnya cukup luas bahan-bahan yang sudah dibuat Yuskote, tapi juga ada semua koran Hindia Belanda dan ada juga stambuk dari orang-orang yang bertugas di Jepara. Ada banyak bahan-bahan yang sebenarnya di internet yang bisa dijangkau dengan mudah. Ya? Iya. Dan itu bisa membuat salah satu, ya, membingkai hidup dari Rukmini di dalam satu bingkai yang total tidak dikenal. Iya. Dan buat aku sebagai seorang seniman yang menarik untuk belajar sejarah dari perspektif dari orang yang misalnya kurang dikenal itu banyak hal yang bisa diketahui. Maksudnya kadang-kadang popularitas Kartini itu malah bikin banyak hal, maksudnya menutupi banyak hal gitu loh. Iya, memang itu seorang yang ujung tombak atau seorang yang betul-betul hebat ya. Tapi di belakang beliau ada juga orang yang berbakat, ada ayah, ada kakek, ada mentor, dan juga ada adik yang juga sangat berbakat sekali dengan bidang seni, sama dengan Mel ya. Jadi ini sesuatu yang layak kita mengorbitkan. Makasih, Peter.